Halo Sobat KPR, kali ini kita akan masuk dalam segmen Tanya Aja Dulu. Kali ini ada pertanyaan yang cukup panjang nih, makanya saya bacain ya. Pertanyaan ini dikirimkan oleh Bapak Ahmad Rifkiansyah. Izin diskusi dan pengen ngasih bahan untuk diangkat oleh KPR Academy. Wah, terima kasih banyak nih untuk bahannya ya. Lanjut ke pertanyaannya. Saya sudah punya rumah pertama, sudah lunas KPR di kota A. Karena dulu pernah dinas lama di kota A, sehingga memutuskan untuk membeli rumah pertama di kota A. Seiring perjalanan waktu dan karir, mutasi ke kota B, yang berjarak sekitar 80 km perjalanan pulang pergi dalam sehari, menggunakan mobil yang menggunakan jalan tol. Simulasi biaya transportasi tadi sekitar 3 juta sebulan, Pertamax dan biaya tol. Belum menghitung biaya servis kendaraan yang otomatis pasti lebih cepat karena pemakaian setiap hari yang lumayan sering. Opsi yang pengen saya ambil adalah 1. Sewa rumah dulu sementara di kota B sambil menunggu rumah di kota A terjual sehingga uang hasil penjualan rumah di kota A bisa digunakan sebagai DP untuk beli rumah di kota B dan sisanya melalui KPR. Biaya sewa rumah sekitar 45-50 juta setahun. Atau opsi kedua, tetap pulang pergi dari kota A ke kota B sampai rumah di kota A terjual dan uang hasil penjualan dibuat DP beli rumah di kota B dengan biaya transportasi sebulan sekitar 3 juta dan waktu perjalanan sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kira-kira opsi mana yang paling menguntungkan menurut Bapak? Harga rumah di kota B jauh lebih mahal dibandingkan kota A. Jika saya pengen beli rumah di kota B dengan spesifikasi dan lingkungan seperti rumah saya di kota A, mungkin perlu tambahan uang sekitar 300 sampai 600 juta. Atas jawabannya melalui video di YouTube, saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Wah, kita juga thank you ya untuk materi yang disampaikan. Nah, sebenarnya pertimbangan baiknya saya ini pulang pergi kota A, kota B, kota A, kota B, kota A, kota B, atau lebih baik saya nyewa rumah di kota B. Ini kembali lagi ke kondisi kamu. Kalau saya punya beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah terkait dengan resiko. Jarak 80 km pulang pergi lewat tol itu termasuk resiko yang cukup sedang. Kenapa? Karena harus lewat tol. Dan 80 km perjalanan 45 menit sampai 1 jam, berarti ya kecepatan rata-rata cukup kencang, sekitar 80 km mungkin sampai 100 km per jam ya. Itu terkait dengan resiko. Yang kedua terkait dengan ongkos bensin. Otomatis mesti ngisi bensin. Dan yang berikutnya, pada saat kita harus servis mobil tersebut ke bengkel, kita nunggu berapa lama? Oke lah kalau misalnya kita nggak perlu nunggu, kita bisa tinggalin gitu. Tapi kan kita jadi istilahnya nggak ada kendaraan nih, gitu. Kalau ada sesuatu yang darurat, sedangkan mobil lagi ada di bengkel, jadi agak lebih repot. Yang poin berikutnya terkait dengan waktu, yaitu 45 menit sampai 1 jam. Kalau buat di area Jakarta mungkin 45 menit 1 jam itu udah wajar sekali gitu, perjalanan pulang sekali jalan gitu, berangkat pergi gitu karena macet. Tapi kalau untuk di area lain yang mesti lewat tol gitu, apalagi beda kota gitu, mesti dipertimbangkan ya, karena situasi keramaiannya berbeda mungkin. Kalau di Jakarta kan ya ramai, padat di mana-mana gitu. Sedangkan kalau di luar kota itu bisa jadi lebih sepi. Kalau seandainya terjadi apa-apa di tengah jalan, mungkin jadi lebih repot juga gitu. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang saya pikirkan kalau terkait dengan pulang pergi dan resiko di jalan dan waktunya gitu. Nah, terus baiknya seperti apa dong? Apakah baiknya ya udah bayar sewa aja gitu? Pertimbangan yang mesti dipertimbangkan lagi berikutnya nih terkait dengan uangnya nih. Kalau pulang pergi kan tadi ongkos bensinnya kan 3 juta gitu. Yang nyewa kita anggap pukul rata kan, karena kan 45 sampai 50, anggap aja sewanya tuh setahun 48. Jadi sebulannya itu kita mesti keluar 4 juta. Berarti selisihnya dengan yang kita pulang pergi itu ongkosnya ada 1 juta. Nah, yang perlu dipertimbangkan dengan baik adalah
Apakah waktu 1 jam sekali jalan dan balik lagi berarti total 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam sehari. Kalau disebulankan, itu kira-kira waktu kita nilainya 1 juta juga atau lebih. Nah, supaya nggak pusing mikirnya, tinggal pakai perbandingan dari gaji aja. Gaji, misalnya gajinya anggap aja 20 juta nih, biar gampang ya, 20 juta. Kan sebulan anggap aja 20 hari kerja. Kerjanya cuma Senin sampai Jumat. Nah, berarti sehari kita 1 juta menghasilkan. Nah, 1 juta ini dibagi 8 jam kerja. Sehari kan 8 jam kerja. Kalau lebih dari itu, ya udah anggap aja bonus lah ya. Tapi kan secara regulasi pemerintah 8 jam ya. Nah, 1 juta dibagi 8 jam. Berarti per jamnya biaya kita berapa? Berarti 125.000 per jam. Nah, pulang pergi, kita akan habisin waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Anggap aja 2 jam deh. Berarti pulang perginya kita memakan waktu kita 2 jam. Artinya ada biaya dari waktu kita itu 250.000 setiap hari. 250.000 itu dikali 20 jadi berapa? Jadi banyak, Pak. 5 juta ya, jadi 5 juta. Karena anggapannya kita bekerja nih, waktunya kita yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk lebih produktif, kepake buat di jalanan. Di sini udah kelihatan ya, mulai arahnya nih. Angkanya aja udah, wah 5 juta ya waktu saya kebuang. Gitu. Nah, sekarang saya cerita sedikit nih. Kalau dulu ya, pengalaman saya pas masih kerja di bank, saya punya waktu lowong. Begitu pulang ke rumah, kebetulan rumah saya sih nggak terlalu jauh ya waktu itu, saya masih bisa menggunakan waktu saya sedikit untuk ngurusin satu online shop di e-commerce. Waktu itu dapatnya sih nggak terlalu gede ya, gitu. Karena saya spend waktunya mungkin rata-rata, kalau di rata-rata ya, mungkin sehari paling 20 menit sampai setengah jam paling lama. Dan itu juga nggak tiap hari. Saya waktu itu bisa menghasilkan sekitar 1 juta sampai 1,2 setiap bulannya. Gitu. Untuk waktu yang hanya sekian. Nah, mungkin kamu bisa pertimbangkan. Saya kalau bisa menghemat waktu perjalanan saya pulang pergi dari yang tadinya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam setiap hari, misalnya cuma jadi setengah jam setiap hari, berarti saya bisa menghemat 1 hingga 1,5 jam waktu saya setiap harinya. Kira-kira waktu 1 sampai 1,5 jamnya itu bisa dipakai untuk melakukan aktivitas apa yang produktif? Bisa nggak saya nguber selisihnya? Kalau tadi kan pulang pergi, bensinnya 3 juta. Dan kalau nyewa 4 juta. Ini di luar biaya servis ya. Biaya servis kendaraan itu kadang suka bikin kaget-kaget kan kadang. Cuma ya umumnya ya udahlah, kita nggak usah hitung dulu. Anggap aja kita jadi perlu keluar duit lebih banyak kan, 1 juta sebulan, tapi kita punya waktu yang lebih hemat sekitar 1 jam deh. Anggap aja 1 jam sehari dikali sebulan 20 jam. Nah, kira-kira 20 jam ini saya bisa lakukan buat apa? Ini ada beberapa opsinya. Yang pertama, bisa digunakan untuk investasi leher ke atas, yaitu nambah skill di kepala kita. Dengan nambahnya skill kita, kemungkinan kita dapat promosi lebih gede. Bener kan? Kalau orang lebih punya skill ya, pasti atasan juga lebih respect gitu. Dan ini orang jangan sampai dia lepas nih. Ini orang lepas pindah ke perusahaan lain, saya yang pusing. Apalagi kalau pindahnya ke kompetitor. Aduh, gitu. Jangan sampai ketemu dia lagi. Aduh. Jadi lebih baik saya pertahanin di sini, saya perjuangin supaya bisa dipromosi, supaya bisa naik gaji dan bla bla bla. Opsi yang kedua, bisa dengan melakukan pekerjaan lain. Mungkin yang freelance atau ya kayak yang dulu saya lakukan, iseng-iseng aja jualan lewat e-commerce. Siapa tahu untungnya lebih gede gitu. Dulu barang yang saya jual receh gitu, kecil. Saya impor barang waktu itu dari China, saya tembak, saya jual di sini. Untungnya berapa persen? Marginnya itu minimal sekitar 50% per barang. Tapi
Kalau saya pribadi dulu, seiring berjalannya waktu, makin banyak yang jualan itu, makin banyak yang ngiklan juga, cost-nya makin tinggi gitu. Nah, saya cuma mikir, kayaknya nggak dulu deh, udah deh, kita stop dulu. Gitu, barangnya udah dihabisin, kelar, ya udah, bye. Nah, toh saya udah dapat clue-nya kalau mau jualan mesti seperti ini. Tinggal impor barang, kita jualan di sini, kasih kemasan dan bla bla bla. Nah, udah ketemu tuh selah-selahnya. Tinggal masalahnya mau kita seriusin atau enggak di situ. Nah, sayang lakukan seperti itu ya untuk opsi yang kedua. Baik pekerjaan yang bebas, freelance, jadi konsultan mungkin bantuin orang atau ya kerja sosial, sesuatu yang kita membantu orang tanpa ada pamrih ke kita, tapi ada kepuasan tersendiri, teman-teman yang bisa nilai lebih jauh. Atau opsi yang ketiga adalah waktu tersebut sebagian digunakan untuk istirahat, supaya kita bisa lebih rileks, dan pada saat besoknya kita kerja, kita juga bisa lebih segar, lebih maksimal. Nah, bisa juga kan? Gitu. Tapi ya jangan kebablasan ya, rileksnya gitu. Nanti dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Aduh, jangan. Kalau kayak begitu, nanti susah majunya gitu. Apalagi ini udah kepikiran kan. Saya mau jual, saya mau ambil KPR lagi nih. Waduh, ketemu komitmen lagi nih sama bank, jangka panjang lagi. Artinya, sebisanya kan ya kita nggak ngutang lama-lama ya. Kita nggak punya pinjaman yang lama-lama. Dan kalau minjem, kalau bisa juga jangan gede-gede gitu. Nah, ini kita perlu nyiapin landasan yang baru untuk KPR yang baru ini. Gitu. Jadi, ya jangan terlalu banyak di-spend juga waktunya. Wah iya, saya bisa hemat nih 20 jam sebulan gitu. Dia bisa healing, bisa jalan-jalan, bisa apa-apa. Ya kalau bisa sih lebih ke arah yang produktif ya, saya sarankan. Karena kalau kita lembek pada kehidupan kita, nanti kehidupan yang akan keras pada kita. Tapi kalau kita keras pada diri kita sendiri, kita disiplin, kita akan bisa menjalani hidup yang lebih nyaman. Oke, sampai di sini dulu sharingnya. Thank you banget untuk cerita yang sudah boleh disampaikan dan bahannya. Kita ngarepin materi-materi yang seperti ini juga. Kalau teman-teman yang lain ada yang berminat juga untuk dibahas seperti ini, tulis di komen ya, gitu. Atau buat teman-teman yang punya ide lain, ide tambahan nih dari 3 solusi yang tadi saya coba sarankan, boleh share juga opininya di komen di video ini, karena komen Anda kalau memang itu berharga, dikeluarkan, harus dikeluarkan. Karena kalau cuma ada di dalam kepala, cuma Anda yang tahu. Siapa yang tahu itu emas atau hanya kuningan? Oke? Lebih banyak share ya di komen gitu cerita-cerita ini itu. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.